Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga dengan rahmat dan karunia-Nya kita bisa bertemu kembali pada kuliah online dengan media video pada saat ini. Pada saat ini saya akan menyampaikan terkait dengan konsep asuhan keperawatan keluarga. Definisi proses keperawatan. Proses keperawatan adalah metode asuhan keperawatan yang ilmiah, sistematis, dinamis, dan terus-menerus serta berkesinambungan dalam rangka pemecahan masalah kesehatan pasien atau klien, dimulai dari pengkajian, yaitu mengumpulkan data analisis data dan penentuan masalah, kemudian diagnosis keperawatan, pelaksanaan, dan penilaian tindakan keperawatan atau evaluasi. Dari sumber lain, proses keperawatan didefinisikan sebagai suatu pendekatan untuk pemecahan masalah yang membuat perawat dapat merencanakan dan memberikan asuhan keperawatan. Tahapnya antara lain yaitu pengkajian, diagnosa keperawatan, perencanaan, yang di dalamnya termasuk identifikasi hasil yang diperkirakan, kemudian implementasi, dan tahap yang terakhir adalah evaluasi. Sumber lain juga menyebutkan bahwa proses keperawatan adalah teknik pemecahan masalah yang meliputi 1. Pengkajian, 2. Diagnosis, yaitu diagnosis keperawatan, 3. Perencanaan, 4. Pelaksanaan, dan yang kelima adalah evaluasi. Tujuan asuhan keperawatan keluarga. Tujuan asuhan keperawatan pada keluarga yaitu ada 1 tujuan umum dari keperawatan keluarga adalah kemandirian keluarga dalam memelihara dan meningkatkan kesehatannya. Itu adalah tujuan umum. Selanjutnya adalah tujuan asuhan keperawatan pada keluarga yang kedua yaitu tujuan khusus. Tujuan khusus dari keperawatan keluarga adalah keluarga mampu melaksanakan tugas pemeliharaan kesehatan keluarga dan mampu menangani masalah kesehatannya. Berikut ini antara lain: 1. Mengenal masalah kesehatan yang dihadapi anggota keluarga. Di sini keluarga perlu kemampuan dalam mengenal masalah kesehatan seluruh anggota keluarga. Contoh, apakah keluarga mengerti tentang pengertian dan gejala diabetes mellitus atau kencing manis yang diderita oleh anggota keluarganya? Tujuan khusus asuhan keperawatan pada keluarga yang kedua yaitu membuat keputusan secara tepat dalam mengatasi masalah kesehatan anggota keluarga. Jadi di sini kemampuan keluarga dalam mengambil keputusan untuk membawa anggota keluarga ke pelayanan kesehatan yang ada di wilayahnya itu penting. Contoh, segera memutuskan untuk memeriksakan anggota keluarga yang sakit diabetes mellitus atau kencing manis ke pelayanan kesehatan yang ada di wilayahnya. Tujuan asuhan keperawatan pada keluarga yang ketiga yaitu memberi perawatan pada anggota keluarga yang mempunyai masalah kesehatan. Kemampuan keluarga dalam merawat anggota keluarga yang sakit perlu dilaksanakan. Contoh, keluarga mampu merawat anggota keluarga yang sakit kencing manis atau DM, yaitu memberikan diet DM atau diabetes mellitus, memantau minum obat antidiabetik,
mengingatkan untuk senam diabetes mellitus, dan kontrol ke pelayanan kesehatan terdekat. Tujuan asuhan keperawatan keluarga yang keempat, memodifikasi lingkungan yang kondusif. Kemampuan keluarga dalam mengatur lingkungan sehingga mampu mempertahankan kesehatan dan memelihara pertumbuhan serta perkembangan setiap anggota keluarga. Contoh, keluarga menjaga kenyamanan lingkungan fisik dan psikologis untuk seluruh anggota keluarga, termasuk anggota keluarga yang sakit. Berikut ini adalah contoh modifikasi lingkungan rumah yang bisa untuk menimbulkan suasana sehat untuk seluruh anggota keluarga. Tujuan asuhan keperawatan keluarga secara khusus yang kelima yaitu memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan untuk pemeliharaan dan perawatan anggota keluarga yang mempunyai masalah kesehatan. Contoh, keluarga memanfaatkan puskesmas, rumah sakit, atau fasilitas pelayanan kesehatan lain untuk anggota keluarganya yang sakit. Selanjutnya kita akan mempelajari sasaran asuhan keperawatan keluarga. Di dalam teori disebutkan, sasaran keperawatan keluarga menurut Depkes RI tahun 2010 ada 3, yaitu 1. Keluarga sehat. Keluarga sehat adalah seluruh anggota keluarga dalam kondisi tidak mempunyai masalah kesehatan, tetapi masih memerlukan antisipasi terkait dengan siklus perkembangan manusia dan tahapan tumbuh kembang keluarga. Fokus intervensi keperawatan terutama pada promosi kesehatan dan pencegahan penyakit. Sasaran keperawatan keluarga yang kedua yaitu keluarga risiko tinggi dan rawan kesehatan. Penjelasannya, keluarga risiko tinggi dapat didefinisikan jika satu atau lebih anggota keluarga memerlukan perhatian khusus dan memiliki kebutuhan untuk menyesuaikan diri terkait siklus perkembangan anggota keluarga dan keluarga dengan faktor risiko penurunan status kesehatan. Itu adalah sasaran keperawatan keluarga yang kedua. Sasaran keperawatan keluarga yang ketiga yaitu keluarga yang memerlukan tindak lanjut. Penjelasannya, keluarga yang memerlukan tindak lanjut merupakan keluarga yang mempunyai masalah kesehatan dan memerlukan tindak lanjut pelayanan keperawatan atau kesehatan. Misalnya, klien pasca hospitalisasi penyakit kronik, penyakit degeneratif, tindakan pembedahan, dan penyakit terminal. Berikut ini adalah contoh gambar sasaran asuhan keperawatan keluarga, yaitu keluarga yang sehat. Di sini sebuah keluarga yang sehat ya tidak memiliki penyakit tetapi perlu pemantauan di dalam perkembangan keluarganya. Berikut ini adalah contoh gambar sasaran asuhan keperawatan keluarga yang kedua yaitu keluarga risiko tinggi. Selanjutnya kita akan belajar tentang tahapan proses keperawatan keluarga. Tahap-tahap proses keperawatan keluarga meliputi 1. Pengkajian. Pengkajian ini mencakup 3 kegiatan, antara lain pengumpulan data, analisis data, dan penentuan masalah kesehatan serta keperawatan. Tahap proses keperawatan yang kedua adalah diagnosis keperawatan keluarga, meliputi diagnosis seperti aktual, risiko,
kemungkinan atau wellness. Selanjutnya, tahap yang ketiga adalah rencana keperawatan keluarga. Tahap yang keempat di dalam proses keperawatan keluarga yaitu implementasi keperawatan. Tahap ini meliputi persiapan, intervensi, dokumentasi. Selanjutnya tahap yang kelima adalah evaluasi. Evaluasi sasarannya yaitu proses asuhan keperawatan dan hasil tindakan keperawatan. Ada 3 kemungkinan hasil evaluasi. Yang pertama, tujuan tercapai. Yang kedua, tujuan tercapai sebagian. Yang ketiga, tujuan tidak tercapai. Tahap berikutnya adalah dokumentasi keperawatan keluarga. Tujuan asuhan keperawatan keluarga. Tujuan asuhan keperawatan pada keluarga yaitu ada 1 tujuan umum dari keperawatan keluarga adalah kemandirian keluarga dalam memelihara dan meningkatkan kesehatannya. Itu adalah tujuan umum. Sekarang kita lihat gambar implementasi keperawatan keluarga, di mana di dalam gambar ini perawat keluarga sedang memberikan penyuluhan kepada anggota keluarga dengan memakai media lembar balik yang dia bawa. Selanjutnya kita akan mempelajari prinsip pemberian asuhan keperawatan keluarga. Penjelasannya, prinsip pemberian asuhan keperawatan keluarga yaitu terlaksananya asuhan keperawatan melalui proses keperawatan berupa 5 tahap yang meliputi pengkajian, diagnosis keperawatan, perencanaan, tindakan atau implementasi, dan yang terakhir adalah tahap evaluasi keperawatan. Juga di dalamnya perlu dilakukan dokumentasi asuhan keperawatan. Selanjutnya kita akan belajar standar asuhan keperawatan keluarga. Standar asuhan keperawatan keluarga meliputi standar yang terkait dengan 1. Pengkajian keperawatan keluarga, 2. Diagnosa keperawatan keluarga, 3. Perencanaan keperawatan keluarga, 4. Intervensi keperawatan keluarga, 5. Evaluasi keperawatan keluarga, 6. Catatan asuhan keperawatan keluarga. Sehingga standar yang kita lakukan di dalam memberikan asuhan keperawatan keluarga perlu mempertimbangkan standar kelima tahap proses keperawatan tadi itu. Dan ada standar tentang dokumentasi atau catatan asuhan keperawatan keluarga. Berikutnya hal yang mendapat perhatian dalam standar asuhan keperawatan keluarga antara lain aspek keamanan klien keluarga, terutama tentang pencegahan terjadinya kecelakaan dan hal-hal lain yang tidak diinginkan. Contohnya adalah 1. Menjaga keselamatan klien, 2. Mencegah terjadinya infeksi, 3. Mencegah kecelakaan pada penggunaan alat elektronika, 4. Mencegah kecelakaan pada penggunaan alat yang mudah meledak, 5. Mencegah kekeliruan pemberian obat. Itu adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan juga di dalam memberikan asuhan keperawatan keluarga. Soal evaluasi. Setelah mempelajari materi kuliah, jawablah soal ini dengan tulis tangan disertakan NIM, mata kuliah, tanggal pengerjaan, dosen, lalu diupload ke e-kampus sesuai waktunya sebagai bukti hadir mengikuti kuliah materi ini. Soal 1. Bagaimana definisi proses keperawatan menurut
Potter, dan Perry. 2. Tuliskan 5 tujuan khusus dari asuhan keperawatan pada keluarga. 3. Siapa sajakah 3 sasaran keperawatan keluarga? Demikian materi kuliah tentang keperawatan keluarga yang bisa saya sampaikan. Saya harapkan bisa diterima dan dimengerti oleh mahasiswa, serta mahasiswa saya harapkan juga bisa mengerjakan soal evaluasinya. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.